Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati keluarga besar Abi Quraish Shihab, seluruh putri-putri dan para menantu, para hadirin dan hadirat yang berkumpul dalam majelis tahlil pada malam hari ini, malam keempat ya, malam kelima. Alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini bisa berkumpul di majelis ini mendengarkan kisah-kisah kebaikan seorang hamba Allah yang saya yakin hamba yang soleh. Amin. Memang kematian itu tentu menimbulkan kesedihan yang luar biasa. Apalagi ini kematian yang mungkin unexpected death ya, kematian yang mungkin tidak kita duga-duga. Mas Ibrahim ini masih muda, umurnya 54 tahun, seumur dengan Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Itu ada banyak ulama-ulama yang meninggal muda, tetapi mereka meninggalkan karya yang luar biasa. Jadi Mas Ibrahim ini meninggal muda. Mungkin beliau meninggal pada umur yang dalam kacamata normal mungkin tidak seharusnya meninggal pada umur itu. Tetapi meskipun demikian, walaupun kematian itu menimbulkan kesedihan, tetapi kematian orang-orang yang baik itu juga sekaligus menimbulkan kegembiraan. Oleh karena itu, di dalam tradisi umat Islam ada satu tradisi, ada praktek, yaitu memperingati wafatnya orang-orang yang baik. Dan di dalam momen peringatan itu biasanya kita menikmati kisah-kisah kebaikan orang-orang baik itu. Karena itu upacara haul di kalangan umat Islam itu upacara yang termasuk salah satu upacara yang disukai. Bukan karena kita tidak sedih karena meninggalnya orang baik itu, tetapi karena kita ingin mendengarkan kebaikan, mendengarkan dalam istilah bahasa Arab manaqib, yaitu kisah-kisah kebaikan orang-orang itu. Menurut Imam Ghazali, salah satu jalan untuk menjadi orang baik, ya, untuk melakukan tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa, itu adalah banyak caranya. Bersahabat dengan orang-orang baik, ya, melakukan riyadhah, melakukan ibadah, melakukan mujahadah. Tetapi ada salah satu cara menjadi orang baik, yaitu apa? Mendengarkan kisah-kisah tentang orang-orang yang baik. Jadi mendengarkan kisah orang baik itu tidak main-main. Itu bisa mempunyai efek transformatif, mengubah diri kita. Karena itu para ulama-ulama Islam dulu itu mengumpulkan kisah-kisah cerita orang-orang yang baik. Karena mendengarkan kisah orang baik itu mengubah diri kita dan bisa membuat diri kita menjadi orang baik. Karena itu ada seorang ulama besar dalam sejarah Islam namanya Abu Nuaim Al-Asbahani, nulis kitab berjilid-jilid judulnya Hilyatul Aulia, yaitu hiasan para kekasih-kekasih Allah. Kitab ini isinya apa? Isinya kisah-kisah tentang orang baik.
Nah, saya ingin bercerita tentang kebaikan Mas Ibrahim ini, meskipun saya mungkin tidak intens ya berinteraksi dengan Mas Baim ini ya, Mas Fikri. Tetapi saya berkenalan dengan beliau ini kira-kira pertama kali tahun 2004 di Amerika Serikat, di kota Boston, waktu saya menghadiri satu konferensi yang diadakan di Harvard University. Pada saat itu dia menjadi visiting fellow di law school di Fakultas Hukum Harvard University. Dan saya bertemu dengan dia di sana bersama seorang sarjana Amerika yang ahli Indonesia dan mencintai Indonesia, namanya Dan Lev. Saya sudah kenal Dan Lev lama dan saya dikenalkan, ini namanya Ibrahim. Dan dia memuji dia, ini anak yang sangat pintar, luar biasa. Jarang orang yang dipuji oleh Dan Lev ya. Dan Lev memuji Ibrahim As-Segaf ini. Dan setelah itu ya saya tidak berinteraksi cukup intens dengan Mas Ibrahim, tetapi saya melihat dari jauh kiprah dia di dalam terutama di dalam dunia hukum di Indonesia. Dia mendirikan banyak lembaga, mendirikan hukum online, mendirikan PSHK, dan juga terlibat di dalam law firm dan yang lain-lain. Nah, ada satu hal yang menarik bagi saya dari sosok Ibrahim As-Segaf ini. Teman-teman, orang yang profesional itu banyak. Banyak orang profesional. Orang profesional itu orang yang ahli atau mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu. Itu namanya profesional, dan dia menggeluti kepakarannya itu dengan cukup baik. Tetapi pada Ibrahim As-Segaf ini yang kita lihat bukan sekedar profesionalisme. Yang kita lihat pada dia adalah profesionalisme yang digunakan untuk kemaslahatan publik. Jadi ada unsur perjuangan. Saya teruskan sebentar. Jadi ada hal yang istimewa pada Mas Ibrahim ini adalah bahwa di dalam dirinya kita melihat profesionalisme. Tetapi tidak hanya itu. Di dalam diri Mas Ibrahim juga ada kesadaran bahwa profesionalisme itu tidak cukup berhenti pada profesionalisme, tetapi profesionalisme yang bermanfaat untuk orang banyak. Dan saya tahu kenapa dia seperti itu, karena dia ini, mungkin saya salah, tetapi saya menduga bahwa salah satu lawyer yang menjadi contoh, menjadi teladan dia adalah seorang lawyer besar yang dikenal sebagai mungkin salah satu lawyer terbaik di dalam bidang human rights di Indonesia, yaitu Pak Yap Thiam Hien. Ketika buku biografi Pak Yap Thiam Hien ditulis ya, itu ketika itu Pak Dan Lev masih hidup dan direncanakan Pak Dan Lev akan menulis karena Pak Dan Lev ini adalah teman dekatnya Pak Yap, tetapi kemudian di tengah perjalanan meninggal, dan kemudian chapter yang seharusnya ditulis oleh Pak Dan Lev itu ditulis oleh Mas Ibrahim bersama seorang penulis lain dari Amerika. Dan saya tahu bahwa Mas Ibrahim ini menjadikan Pak Yap sebagai salah satu lawyer yang menjadi teladan dia. Dan semoga contoh Mas Ibrahim ini diteruskan oleh generasi lawyer kita sekarang ini. Karena kita butuh tidak sekedar orang yang ahli hukum, tetapi juga orang yang menggunakan keahlian dalam bidang hukumnya itu untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi pelajaran yang bagi saya penting pada diri Mas Ibrahim adalah dia profesional tetapi ilmunya bermanfaat untuk orang banyak. Ada sebuah hadis Nabi yang penting sekali kita ingat ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah orang yang umurnya panjang, amalnya banyak. Wa syarrun nasi
mentala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling jelek, orang yang paling jahat, orang yang paling tidak baik adalah orang yang panjang umurnya tetapi amalnya jelek. Nah, Mas Ibrahim ini umurnya pendek tetapi wa kathura amaluhu. Banyak amal baiknya, banyak jasa-jasanya, dan semoga jasa-jasa ini terus dilanjutkan oleh anak-anak muda yang terjun dalam bidang ilmu hukum untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih adil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.